Kelas 10 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 126, yaitu bagian enrichment atau pengayaan. Nah, berjudul tanggapan terhadap graffiti. Nah, di sini ada backgroundnya. Nah, di sini gambar 512 Gritty Graffiti Indonesia. Nah, kalian bisa menonton atau melihat video yang berjudul Gritty Graffiti Indonesia dengan link berikut ini. Silakan kalau kamu lihat bagaimana perkembangan grafiti di Indonesia. Kita lanjut. Nah, sebagian masyarakat Indonesia, terutama yang kaum tua, masih melihat grafiti sebagai vandalisme atau pengrusakan. Tetapi, generasi muda perlahan-lahan mulai menerima gagasan untuk menampilkan seni di pinggir jalan. Netizen Indonesia akhir-akhir ini telah berkumpul untuk melawan, membuang ya atau menghapus grafiti dan menahan para artis-artis grafiti. Nah, sudah banyak event yang dilaksanakan oleh kepolisian atau acara-acara yang dilaksanakan oleh para pihak kepolisian mencoba untuk memenangkan dukungan publik dengan mengadakan kompetisi grafiti dan melepaskan juga para tahanan yang telah ditahan akhir-akhir ini di tahun ini. Nah, Indonesia akhirnya melihat grafiti sebagai sebuah seni kontemporer yang sedang naik daun. Dan Vivus itu berada di garis depan. Vivus ini adalah kelompok masyarakat pecinta grafiti itu ya. Nah, kemudian apa yang harus kamu lakukan? Langkah pertama, record atau rekam grafiti yang bisa kamu temukan pada lingkungan kamu dengan foto, dengan detail-detail seperti berikut ini. Nah, yang pertama, rekam tampilan general umum yang masih umum ya di area tersebut. Jadi kalian mengambil fotonya agak jauh dan bangunan-bangunannya. Begitu juga detail dari grafiti tersebut seperti permukaannya dan kondisinya. Ya, maksudnya kondisi buildingnya ya, bangunannya dan lingkungan. Kemudian yang kedua, masukkan juga skala dalam fotograf tersebut. Nah, skala ini untuk melihat perbandingan ya, sebagai perbandingan dari bagaimana besar grafiti tersebut. Bagaimana caranya? Sebagai contoh, bisa kamu waktu memfoto itu sertakan juga sebuah objek ya, seperti newspaper atau koran ya, atau botol air sebagai pembanding berapa besar grafiti tersebut. Misalnya kalau misalnya tidak terlalu besar, kamu letakkan di samping grafiti itu botol air, baru difoto. Atau kalau misalnya cukup besar, bisa kamu minta seseorang untuk berdiri di samping grafiti tersebut dan kamu foto. Orang itulah sebagai skala dari foto tersebut. Nah, nomor 3, jika memungkinkan, foto juga beberapa buah barang seperti kaleng catnya atau stensilnya. Nah, di samping atau di dekat scene dari si artis grafitinya. Kemudian, artinya ini kamu nomor 3 ini kamu memfoto peralatan-peralatan grafiti yang ada. Misalnya, kalau kebetulan ada orang sedang membuat grafiti yang kamu temui, nah kamu foto juga orang tersebut dan juga peralatan-peralatannya. Yang kedua, tanggapi grafiti yang telah kamu foto tersebut atau telah kamu rekam. Ya. Nah, secara berpasangan dan pergunakan strategi plus minus interesting. Ya, dengan mempertimbangkan pertanyaan, apakah grafiti itu sebuah seni atau sebuah vandalisme atau perusakan? Nah, itu dia. Nah, beberapa kata yang bisa yang membantu kamu untuk mengekspresikan tanggapan kamu itu adalah beautiful. Artinya kamu ini
positif ya, menanggapi sebagai graffiti itu sebagai art, ekspresif juga itu sebagai sebagai positif. Kemudian eyesore ini mengganggu pemandangan ini ya, ini negatif ini. Disturbing mengganggu, destruktif menghancurkan, costly mahal. Nah ini negatif ini sebagai vandalisme ini. Kalau ekspresi vandalisme itu ya. Kemudian langkah ketiga, hubungkan ZAM ini mengacu pada tanggapan kamu itu ya, respon kamu. Jadi hubungkan respon kamu itu terhadap nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, kunjungi website ini untuk penjelasan lebih lanjut tentang 6 nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Nah, setelah saya coba masuk pada website ini, ternyata sudah tidak bisa diakses. Nah, tapi apa profil pelajar Pancasila itu? Ada 6 ya, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan juga kreatif. Nah, dari sini pilihlah nilai-nilai yang relevan dari 6 nilai dari profil pelajar Pancasila untuk mendukung tanggapan kamu itu. Atau kamu juga bisa menambahkan nilai lainnya yang tidak ada pada profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, sebagai contoh, jika kreatif dipilih sebagai sebuah nilainya, maka grafiti itu bisa dianggap sebagai sebuah seni. Tetapi jika tanggung jawab sipil sebagai pertimbangan utama, maka grafiti bisa dianggap sebagai sebuah tindakan pengrusakan atau vandalisme. Nah, berikutnya kamu bisa men-scan ini ya, kode QR atau mengunjungi link download untuk mendownload worksheet yang kamu butuhkan pada masing-masing tugas di bab ini. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.